Nih gua di gudang ya, siang ya. Tuh di gudang. Em, gua mau jelasin sedikit yang kemarin gua bilang soal diri gua yang kalau suka ngomong, gua nggak bisa ngontrol. Gitu ya. Gua mau jelasin. Eh, ibu gua itu pernah bilang sama gua kalau keturunan ibu gua itu kebanyakan jadinya medium. Apa sih itu medium? Orang tuh suka bingung ya. Orang kan bilangnya selalu semua dipukul rata indigo. Padahal nggak semuanya juga indigo gitu loh ya. Sebutannya ada yang beda-beda. Indigo itu kan hanya untuk yang gimana aja ya. Tapi kalau untuk spesifikasinya itu gua masuknya lebih ke medium. Medium di mana medium itu artinya adalah saya atau gua adalah perantara antara dunia manusia dengan dunia sebelah gitu loh, dimana gua bisa melihat, ngobrol, berkomunikasi dengan makhluk dari dunia sebelah ya, bukan dunia manusia, dimana kita sering dibilangnya itu orang gila, suka ngobrol sendiri, suka ngomong sendiri, suka ya pokoknya kayak orang gila lah ya. Orang tuh ngeliatnya kita ngobrol sendiri, padahal orang-orang yang kayak gua yang bisa melihat dan bisa ngobrol dengan makhluk sebelah itu, kita nggak sendiri gitu loh. Kita ngerasa kita nggak sendirian. Makanya kenapa orang-orang yang kayak gua yang sering kalian bilang dukun, entah itu dukun dalam konotasi yang dukun putih atau dukun hitam, ilmu putih atau ilmu hitam, itu kita pasti pada introvert. Seringnya, kebanyakannya kita pada introvert. Kita nggak terlalu suka berkomunikasi dengan manusia. Kita lebih suka berkomunikasi dengan mereka. Karena apa? Satu, saat gua berkomunikasi dengan manusia, seringkali apa yang gua ucapkan, seringkali apa yang gua bicarakan, yang gua bahas, teman-teman gua, orang-orang yang di sekitar gua tidak paham, tidak mengerti. Jadinya mereka suka berpikir, aduh lu ribet ya Net mikirnya, aduh lu kejauhan ya Net mikirnya, lu mah kebanyakan mikir, lu mah terlalu ngehayal, itu mah bisa-bisa lu aja Net, lu mah yang terlalu berlebihan aja mikirnya kayak begini kayak begitu. Seperti itu. Makanya kenapa anak-anak atau orang-orang yang seperti gua yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan dunia sebelah, kita jadi lebih tertutup karena kalian itu tidak mengerti apa yang kami rasakan. Kalian tidak paham dengan apa yang kami pikirkan, yang kami bicarakan. Kalian tidak percaya, kalian selalu bilangnya berhayal gitu ya. Kalau anak kecil itu dibilangnya, dia mah ada temen apa? Ya, anak kecil mah biasalah ada teman hayalannya gini. Mungkin betul, karena anak-anak di umur berapa memang masih ada malaikat ya yang suka nemenin ya gitu kan, masih ada anak-anak kecil yang malaikat kecil itu yang suka nemenin, itu kalau malaikat. Tapi hati-hati saat anak kalian berbicara sendirian, main sendirian, diperhatikan mainnya itu makin berbahaya enggak. Kalau dia mainnya makin yang berbahaya,
itu harus diwaspadai. Artinya itu bukan teman hayalan yang baik, bukan malaikat baik ya, tapi mungkin makhluk halus yang menyerupai anak kecil, yang nemenin dia pelan-pelan nanti mulai diracunin tuh anak kalian. Ayo main pisau, bawa pisau, pakai pisau gini, pakein gini, pakein gitu loh. Nah, orang dewasa pun ada yang seperti itu. Banyak orang-orang yang mulai remaja, dewasa, gue pun mengalami hal seperti itu gitu loh, dimana gue punya teman hayalan yang tadinya dianggap hayalan gimana, tapi saat umur gue berapa mereka emang menghilang gitu ya. Dan mereka tidak berbahaya, mereka tidak ngajakin gue main yang berbahaya, dan gue sering diketawain saat gue kecil itu. Si Janet tuh mana temen lu sama kakak-kakak gue, namanya gue anak bungsu ya, jadi sama kakak-kakak gue sering dibully gitu loh. Sama ibu gue sendiri pun gue dibully gitu ya. Nah terus padahal konotasinya di sini ibu gue juga bisa ya berkomunikasi dengan mereka, ibu gue juga paham dengan ilmu-ilmu gini, tapi dia sendiri ngebully gue. Ibu gue tuh aneh emang. Udah gitu, yang berbahayanya di sini adalah kalau kita yang sudah dewasa ini tidak bisa membedakan mana yang bisikan yang emang nuntun kita untuk hal yang baik, mana bisikan yang itu bisa menjerumuskan, yang nanti jatuhnya jadi kayak skizofrenia gitu ya. Nanti kita jadi jadi orang gila lah, orang bilang ya, jadi orang gila, ngobrol sendiri, ngelakuin sendiri, semua sendiri. Nah ini yang harus dipantau ya, untuk sebagai orang tua. Kalau anak-anak kalian punya teman hayalan, dilihatin dari kecil, jangan kalian asik dengan dunia kalian sendiri aja ya. Si bapak masih ibu ini harus kerjasama, harus melihat anaknya kalau udah mulai cerita, lihat ini aku ada itu, kok ini itu apa gini. Jangan dibilang itu hayalan kamu, ini jangan dibilang gitu. Diikutin aja alurnya kayak gimana, dipantau seperti itu ya. Kalau memang nanti dia semakin aneh-aneh ngelihatnya, baru kita bawa ke orang yang paham ya. Kalau di Islam mungkin di ruqyah, ditanya ke ustazah yang mengerti, yang paham, ini anaknya kenapa gini. Jangan sampai terlambat seperti itu. Sedangkan kalau kasusnya gua kan emang dari kecil itu gede sendiri ya, walaupun gua punya keluarga tapi gua gede sendiri. Gua jarang dapat bimbingan yang dari orang tua gua, dari kakak-kakak gua, jarang banget lah, nggak begitu ini. Apalagi untuk hal-hal dunia goib kayak gini ya. Ibu gua tuh apa sih, padahal dia juga bisa, dia juga sensitif gitu loh ya. Namanya udah keturunan, ibu gua juga paham, tapi dia itu selalu menyangkal. Cici gua pun ya begitu, cici gua pun gua tahu dia sebenarnya bisa lihat, tapi saya mana padahal gua tahu dia lihat, cuman dia selalu menyangkal gitu loh. Nah akhirnya semakin gue besar, itu tahapannya tuh makin jelas. Dari yang tadinya gue punya teman hayalan waktu kecil sampai umur 7-8 tahun, lalu mulai berubah di mana gue mulai bisa ngerasain ya, kok nggak enak, merinding, kok nggak enak ya gini, kok ada rasa takut kalau kesini, nggak mau ke situ, ngeri gitu ya. Jadi banyak takutnya gitu, gimana kayak begitu. Tapi itu nggak lama, perasaan itu tuh nggak lama. Lalu mulai umur gue kelas 5 itu gue mulai yang namanya deja vu. Kalau orang sekarang bilang deja vu ya, dimana gua itu melakukan atau melihat sesuatu atau berkata sesuatu gimana, lalu selama 5-10 menit gua ingat, setelah itu gua lupa. Nanti
entah minggu depan, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau berapa lama ke depan, ada kejadian yang sama, nanti gue ngerasa, kok kayaknya gue pernah ya kayak gini, tapi kapan ya, di mana ya, kayak keulang gitu loh. Ya, itu yang namanya kalian bilang deja vu. Nah, itu gue alamin hal itu sering banget dari kelas 5 sampai kelas 1 SMP. Ini tahapan ya, gue bilang ya tahapan dari mulai kita anak itu, mulai dari ada teman hayalan, dia suka main sendiri gimana-gimana, mulai nanti ada merinding-merinding. Ini namanya kita kalau di dunia goib itu, kita ini mulai naik kelas. Kita udah mulai naik kelas nih, udah mulai naik levelnya kita gitu ya. Nah, sampai yang deja vu ini, gua mulai deja vu kok sering kayak begini, sering banget. Sampai ada satu momen itu, gua lupa di kelas 6 apa di kelas 1 SMP, gua itu pernah ngomong di kamar sendirian, gue pengen dong bisa ngucapnya apa, tapi mikir apa di saat yang sama. Dan itu nggak lama kemudian habis gue ngomong itu kejadian, dan gue kaget dan gue takut sendiri. Sumpah, gue kaget dan takut sendiri gitu ya, hal kayak begitu tuh. Ih gila anjir, kejadian gitu kan. Udah. Nah, dari sini gue mulai, sebenarnya ada yang gue lupa bilang bahwa dari gue umur 5 tahun itu, gue udah mulai lihat bayangan-bayangan hitam, suka lewat sekelebat gitu ya, seret gitu ya. Ada yang kayak gue kira ibu gue gitu ya, padahal ibu gue lagi tidur, nanti apa, tapi nggak sering, cuma sesekali aja gitu ya gitu. Tapi mulai kelas 5 ini gue makin sering, intensitasnya tuh makin sering gitu loh, makin sering. Sampai di mana ada momen gue disuruh belanja sama ibu gue jam 8 malam ke warung. Gue ambil uang di lacinya ibu gue. Di sebelah kanan gue ini kan laci depan gue nih ya, buat ngambil duitnya nih di depan. Di sebelah kanan itu ada jendela nako kan yang bisa dibuka gitu ya, yang satu-satu gitu. Gue lihat ada ibu-ibu pakai konde, pakai kebaya rapih. Gue gini, bu, kata gue gitu kan ya. Tapi yang gue lihat itu adalah hitam semua. Jadi kayak kita ngeliat bayangan gitu loh, kayak ngeliat bayangan aja, hitam aja seperti itu. Tapi gue kalau disuruh lihat kayak begitu mukanya kayak gimana nggak kelihatan, kayak bayangan aja. Tapi gue tahu mukanya dia seperti apa, kegambar di ingatan gue tuh, kegambar gitu loh, di otak gue kegambar mukanya dia kayak gimana. Dia ngeliatin gue sambil senyum gitu ya, gue tahu dia. Udah, gue balik, habis ngambil uang gue balik sampai pintu kamar, gue mikir, ibu kok di dalam kamar, siapa, kata gue gitu ya, kok bisa masuk, sedangkan dari jendela itu tuh ke bawah itu ada lebih sekitar 15 meter ke bawah gitu loh, maksudnya kayak jurang begitu ya, kayak gawir begitu ya, langsung ada jalanan di bawah tuh, ada jalanan gitu loh buat ke kampung belakang. Itu tingginya 15 meter dari kamar ibu gua. Gimana bisa masuk? Nggak ada pintu masuk. Ibu gua tuh kamarnya paling ujung, nggak bisa gitu kan. Udah gua lari, mami Jet nggak mau ke pasar, nggak mau ke warung, takut tadi habis ngeliat setan gini. Udah, itu antara ya pokoknya sekitar segitulah, mungkin pas 6-an kali ya. Mulai tuh sering kayak begitu, mulai lihatnya lebih lama, yang tadinya cuma sekelebat ini mulai nyata, mulai kelihatan nyata gitu ya. Makin gede itu tuh makin sering. Nah, deja vu tadi itu gue sampai SMP kelas 1 mau naik kelas 2 lah ya. Kelas 2 SMP ini gue udah bukan kayak begitu lagi. Dari kelas 1 SMP ini gue udah, karena gue sering ngelamun, anak-anak yang kayak gue gini pasti sering ngelamun dimana ntar kita tuh gue suka fokus sama satu titik di tembok, misalnya ngelamun gitu ya, di tembok nih gue ngeliatin satu titik, gue ngeliatin aja, ngeliatin, nanti bayang prok,
nanti jadi apa, muncul apa, muncul apa, suka kayak begitu. Cuman dari satu titik doang gitu loh, nggak ngerti ya. Nah itu karena gue jadi keasikan gitu loh, kata gue tuh tanpa gue sadarin tuh gue jadi keasikan. Jadi gue sering lihat satu titik, gue fokus, ntar berubah jadi apa, ntar satu titik berubah jadi apa. Nah sampai ada momen itu temen gue SMP minta tolong ke gue, kelas 3 nih, kelas 3 SMP. Nah tolongin gue dong ke rumah, karena kita cerita-cerita dan kebenaran di SMP kelas 3 ini gengnya gue yang cewek-cewek ini adalah geng anak-anak pencak silat yang suka manggil. Pencak silatnya itu yang suka manggil karuhun, jadi nanti mereka suka kemasukan gitu, jadi gerakannya nanti kayak kemasukan, jadi ngikutin gerakan dari yang ini yang masuk ke badan kita gitu ya. Jadi mereka percayalah dengan hal-hal kayak gitu. Saat gua ngobrol-ngobrol kayak gini, teman gua nanya, tolong bantuin gua Nat, katanya gitu ya. Kamar gua berapa kali nih udah diketok mulu sama tangan, katanya tangan cuma segini doang sampai sikut doang, katanya gitu ya, diketok. Udah gua pikir, gua nanya orang iseng kali, yang gak mungkin Nat orang iseng, kata dia gitu kan. Akhirnya gua ke rumahnya, gua lihat ternyata sama kasusnya kayak kamar ibu gua. Ke bawah itu rumah dia tuh langsung tembokan begitu loh, ke bawah tuh ada lebih tinggi malahan, mungkin 20 meteran ke bawah gitu ya. Sebelah juga tangga, maksudnya tangga buat orang lewat umum gitu ya, tapi kan di tembok tinggi, sama dia nggak bisa lah gitu kan, nggak mungkin juga. Udah ya seperti itu, gua mulai, teman-teman gua pada ngobrol asik, gua mulai fokus sambil satu titik di tembok kamarnya dia. Muncul pertama mukanya kayak singa, ada surainya singa tapi orang gitu ya. Oh bukan, ini bukan. Terus keluar apa lagi, akhirnya keluar satu wajah anak perempuan, dia ketawa, itu mukanya segini ketawanya sampai semuka gitu ya, wah mangap gitu ya. Terus gue liatin, akhirnya pelan jadi normal. Ternyata itu anak perempuan sekitar mungkin 10 tahunan ya, antara 8 sampai 10 tahunan lah. Terus tahu dia nangis, habis ketawa mangap gitu, dia nangis. Gue nanya sama teman gue namanya Lia, ya lu ada kenalan nggak anak cewek mukanya kayak begini gitu ya, matanya begini, alisnya begini. Gue kasih tau lah ciri-cirinya, rambutnya begini segala macam. Dia kaget, terus dia bilang itu saudara gue Nat, sepupu gue. Emang udah nggak, dia udah meninggal ya? Iya. Kenapa meninggalnya? Kecelakaan Nat, dia ketabrak truk, katanya gitu kan, hancur lah istilahnya. Terus gue bilang, kayaknya lu udah lama ya nggak nengokin makamnya dia. Iya sih udah lama, udah berapa tahun gue nggak kesana, kata dia gitu kan. Coba deh lu main kesana, kayaknya dia pengen ditengokin deh sama lu, mungkin makamnya kotor, nggak ada yang bersihin atau gimana kali, gue bilang gitu ya. Itu gue ngobrol sama temen gue kan, nengok ke tembok, nengok ke temen. Biasanya tuh hilang. Biasanya kalau gue habis lihat tembok begitu, gue nengok begini, gue balik lagi, udah hilang yang di tembok itu. Tapi ini enggak. Gue sambil jelasin kayak begitu lama, itu ada terus, mukanya tuh ada terus, sambil nangis terus gitu ya, nangis. Pas gue bilang, suruh teman gue nih, gue bilang ke teman, lu tengokin deh makamnya, lu bersihin, siapa tahu gini-gini. Dia mulai senyum. Oh artinya bener nih yang gue omongin gitu kan. Udah, akhirnya besok-besoknya minggu depannya dia ke makamnya tuh. Nah selama seminggu itu dari gue jelasin itu siapa, sampai dia datang ke makamnya itu nggak ada ketokan lagi di jendelanya, dan aman terus gitu loh, sampai ya terakhir gue komunikasi sama teman gue aman lah ya, sampai gue lulus SMP tuh dia aman lah, nggak ada gangguan lagi kayak begitu. Itu mulai nambah lagi gitu kan, SMA lain lagi, nah lain lagi. Nah di sini gue mulai jadi, makin gede itu gue mulai jadi medium gitu loh. Gue mulai jadi medium,
Dimana akhirnya gue dari anak-anak tadi kan bisa komunikasi dengan hanya lihat ekspresi ya, karena gue belum bisa dengar tuh karena ngeliat ekspresi aja. Tapi semakin besar gue itu pelan-pelan gue mulai bisa mendengar. Kalau penglihatan masih ngeliat kayak bayangan. Nah, lama-lama itu gue mulai bisa mendengar suara sedikit-sedikit gitu ya, kayak sini gitu ya, ada yang manggil apa gimana. Itu mulai gitu loh, seiring menambahnya umur tuh segala macam. Nah, sampai akhirnya itu ada kejadian itu di tahun 2008 itu gua umur berapa tuh, 2008 artinya sekitar umur 27 ya, belum 27, udah 27 gua, soalnya kejadiannya itu sekitar di November. Gua umur 27, anak gua 3 tahun lebih, mau 4 tahun dia kan, soalnya lahir Januari anak gua yang kedua nih. Anak gua kesurupan, sedangkan gua tinggal waktu itu di luar kota, cuman berdua sama anak gua ini. Nggak ada orang, duit nggak ada, apa segala macam nggak ada. Gue bingung kayak gimana tahu anakku udah kesurupan, kayak apaan tahu. Dan waktu itu gue masih Kristen. Di situ gue udah bisa bahasa roh. Kalau di Kristen itu ada namanya bahasa roh yang namanya sikiararaba gitu ya, kayak begitu. Pertamanya kayak begitu gue doain. Gue nggak bisa manggil orang karena gue nggak ada uang. Gue bisa panggil orang tapi gue nggak bisa makan, gitu loh. Gue bisa makan tapi gue nggak bisa panggil orang. Jadi saat itu gue benar-benar nggak tahu harus gimana gitu ya. Sampai akhirnya gue mulai berdoa, minta tolong, syukuraba. Lama-lama kata-kata yang keluar dari mulut gue itu adalah bahasa Arab dan ujung-ujungnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, keluar lu, katanya gitu ya, keluar kamu, katanya. Cuman gitu doang ke anak gua. Abis diginiin, anak gua cuman tek aja tidur. Nah, posisi dia tidur itu kan sampingnya jendela, di kiri gua jendela. Pas gua lihat keluar, astagfirullahalazim, kata gua tuh. Ya gua Kristen tapi gua suka ngucap gitu ya. Waktu gua lihat itu di ujung sana, di belakang kan kos-kosan, gedungnya tingkat kan, 2 lantai. Di lantai 2 itu gue lihat perempuan cantik, rambut panjang, pakai dress merah yang segini, dress segini merah, calingnya begini, calingnya ke atas, ke bawah sama ke atas gitu. Astagfirullah, itu yang masuk anak gua. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya seumur hidup gua, melihat dengan jelas warna kulit, wajah, warna rambut, warna wajah lah, pokoknya bener-bener kayak gua ngeliat manusia gitu ya. Seperti gua ngeliat manusia itu, dia bajunya warna apa segala macam, itu pertama kalinya. Biasanya kan cuman hitam aja kayak bayangan, tapi kali itu benar-benar plok ketiplok, gua ngelihat prak, ngelihat gua kayak ngelihat manusia, gua ngelihat kayak orang gitu ya. Gua ngelihat kayak warna hewan itu apa gitu ya, mukanya kayak gimana, jelas banget. Itu pertama kalinya. Dimana ya biasanya gua cuma ngeliat kayak bayangan, selewat atau yang gimana gitu ya. Tapi ini enggak sama sekali, bener-beneran. Udah dari situ, habis hari itu gue mulai dapat bisikan, ada suara perempuan bilang bahwa saya bisa bantu kamu ngobatin orang, tapi syaratnya kamu harus masuk Islam, karena sholat dan zikir
adalah makanan dan minuman saya, katanya begitu. Jadi kalau kamu mau bantuin orang, saya bisa bantuin kamu, katanya gitu. Nah, dari hari itu ada omongan kayak begitu, mulai tuh ada bisikan-bisikan kayak yang ngejak ngobrol, yang tadinya cuman ada suara kayak manggil apa hey atau apa, ini enggak, udah mulai ngobrol kayak pantau gitu kan, gimananya. Akhirnya pelan-pelan hati gue mulai, oh ya udah deh, gue mau deh ngebantuin orang gitu ya, ngobatin orang, gue mau lah, karena kan cita-cita gue emang gue pengen punya klinik yang memudahkan orang untuk berobat gitu ya, dimana gue pengen punya klinik itu yang murah, terus apa sih, kesehatan tuh nggak dipersulit gitu ya, nggak suruh ke sana suruh ke sini, ya udah gitu loh. Pokoknya gue pengennya kayak begitu gitu kan. Tapi karena gue belum bisa untuk punya klinik, gue pikir ya udahlah gue bantu pakai yang cara ini gitu kan untuk pengobatan. Mulai tuh diajarin. Jadinya yang ngajarin gue wudhu bukan manusia, tapi ya pendamping gue. Terus yang ngajarin tata cara sholat itu juga dia, bukan manusia juga. Nah yang lucunya di sini adalah waktu belajar wudhu itu gue nanya, ini gimana, mulainya gimana? Ya kamu kan pernah, kamu kan suka lihat orang wudhu, masa nggak tahu? Ya lihat sih lihat, tapi kan nggak diingetin, nggak diapalin. Ya mana saya hafal gerakannya, tahapannya gimana, udah diajarin gitu kan sama dia. Terus tata cara sholat, ini sholat gimana, saya kan nggak punya mukena.